Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita hitung, dan di antara kenikmatan itu salah satunya bisa menghadiri majelis ilmu dalam langkah tolabul ilmi seperti pagi hari ini. Begitu juga salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kepada yang terhormat guru kita semua, Bapak Kiai Haji Deden Imam Al-Ghazali, yang kami hormati juga tentunya kepada Bapak Ibu jamaah pengajian Sabtu pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka bersama-sama majelis pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adim. Kalau biasanya mungkin Bapak Ibu tahunya saya di belakang layar ya. Insya Allah pada pagi hari ini akan memandu acara kajian pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama lagi, kita langsung memasuki acara inti yaitu tausiah bersama Bapak Kiai Haji Deden Imam Ghazali. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wa billah wa bifadlillah wa bisyafaati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. وقال تعالى وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواتنها أكثركم علي الصلاة. وقال في حديث الأخرى من صلى وسلم علي في كل يوم 100 مرة قضى الله تعالى 100 حجة. وقال في حديث الآخر التحدث بنعمة شكر وترك كفر. وقال في شيخ إمام جلال الدين السيوطي ما من بيت أو محلة أو مسجد قرئ به مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفتهم الملائكة وصلت الملائكة على أهل ذلك المكان وأماهم الله برحمة والرضوان. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarram, wabil khusus pimpinan daripada Mabruk Tour, juga tidak lupa kepada semua rekan-rekan daripada Mabruk, juga para alumni Mabruk, dan insya Allah bagi doakan semoga
semua yang ikut ngaji, ikut mensaksikan, ikut mendengarkan, dan ikut berthalabul ilmi pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kenikmatan, memberikan kesehatan, memberikan keistiqomahan, memberikan kebaikan terus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang tidak terasa sudah memasuki kita bulan Maulid, yang mana ini bulan yang sangat agung, yaitu bulan yang mana dilahirkannya junjunan agung Kangjeng Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dilahirkannya junjunan alam baginda Rasul, kita semua selalu berada dalam keberkahan dan juga bisa mendapatkan daripada syafaat baginda agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama Pak Kiai minta maaf karena tadi waktunya agak telat sedikit karena baru pulang pagi barusan, kita habis ngaji gitu. Maaf, suaranya jelas nggak? Suaranya jelas ya? Aman, Ya, aman, jelas, normal, jelas. aman. Ya. Ya. Ibu Bapak rahimakumullah, insya Allah ini pagi yang penuh dengan keberkahan. Karena apa? Maaf Ibu Bapak rahimakumullah, banyak waktu yang disia-siakan, banyak waktu yang kita buang. Bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa kalau Bapak dan Ibu ingin tahu bagaimana nanti di hadapan Allah, bagaimana nanti kita di akhirat, Bapak ingin tahu nanti di akhirat bagaimana, selamat apa tidak, kita masuk surga apa masuk neraka, kita kemana nanti dan bagaimana nanti kita di akhirat, apakah kita nanti dihisab oleh Allah itu selamat tidak, apakah kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kita banyak amal soleh apa banyak dosa. Itu banyak yang bertanya dan banyak semuanya hampir orang itu gimana nanti pakai nanti kita di akhirat, gimana nanti kita nanti di alam barzah, di alam kubur. Di dalam tanbih, di dalam kitab tanbih sudah dijelaskan kalau Bapak dan Ibu nanti di alam barzah, di alam kubur seperti apa dan bagaimana, maka kata Nabi, sebelum kamu dihisab, hisab dulu di dunia. Sebelum dihisab, nanti di akhirat, hisab dulu di dunia. Maksudnya, hisab sendiri oleh kita. Apakah waktu 24 jam, sekali lagi, waktu 24 jam itu dipakai apa saja? Selama 24 jam itu waktu kita itu apakah banyak dipakai ngaji, apakah banyak dipakai manfaat, apakah banyak dipakai kita ibadah, apakah banyak dipakai untuk kemaslahatan, apa banyak dipakai untuk kemadaratan. Seandainya banyak waktu yang memang terbuang, waktu yang kita ternyata selama 24 jam itu kebanyakan waktunya hanya sia-sia, kita akan celaka nanti di hadapan Allah. Jadi kita hitung sendiri di dunia, gitu. 24 jam coba kita kalau introspeksi saja. Selama 24 jam, dalam satu hari, berapa jam dipakai ibadah, dipakai sholat, dipakai mengaji, dipakai thalabul ilmi, dipakai misalnya kita baca Quran, dipakai zikir, dipakai berapa jam? Gitu. Makanya kita kalau menghitung Allahu Akbar, kita satu hari paling berapa jam ya? Sholat paling 5 menit. Berarti cuma 25 menit. Terus ngaji kita dalam satu hari itu berapa jam? Enggak setiap hari, pakai saya ngaji cuma seminggu sekali. Itu pun seminggu sekali cuma 1 jam.
Berarti enggak setiap hari, enggak. Berarti cuma 25 menit. Sisanya dipakai apa? Gitu. Kalau kita menghitung ke sana, semakin ngeri gitu. Karena banyak waktu yang kita sia-siakan. Kadang kita nonton TV, cuma nonton TV yang enggak bermanfaat. Kita pegang HP, cuma main saja, main game, nonton video-video yang enggak jelas. Itu buat apa? Udah jelas terbuang semuanya waktunya. Allahu Akbar. Gitu. Apakah saya kerja untuk anak dan istri? Saya kerja untuk anak dan istri. Silahkan. Tapi selama bekerja, apakah sholat tidak pernah ditinggalkan? Apakah ibadah tidak pernah ditinggalkan? Apakah usahanya, apakah kerjanya jujur? Kalau usahanya nggak jujur, kalau usahanya meninggalkan sholat dan kewajiban, maka celaka juga kita. Gitu. Bapak, Ibu rahimakumullah. Kita kembali lagi saja ya ke tema yang utama adalah Maulid Agung Nabi besar Muhammad SAW. Pak Kiai, untuk apa sih Nabi dilahirkan? Nabi dilahirkan ke dunia ini kecuali jelas liutammima makarimal akhlak. Nabi diturunkan ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena sebelum Nabi dilahirkan ke alam dunia, ini dunia itu nggak ada aturan. Dunia itu kacau. Dunia itu hampir tidak tertata. Gitu, acak-acakan. Dengan dilahirkannya junjungan Nabi, dengan dilahirkannya Maulana Muhammad SAW, maka dunia semakin tertata, aturan semakin ayana tertata. Oleh Nabi terus dibenahi satu demi satu oleh Nabi besar Muhammad SAW. Gitu. Yang awalnya tidak ada aturan, seperti misalnya contoh, tidak ada aturan bahwa kita harus menghargai yang tua, kita harus sayang kepada yang anak-anak, kita harus pada saling menghormati, ada silih asa, silih asu, silih asih. Itu tidak ada. Sebelum Nabi lahir tidak ada. Tidak ada aturan. Kacau alam dunia. Gitu. Dengan dilahirkannya Nabi, mulai ditata oleh Nabi. Dilahirkannya Nabi, mulai oleh Nabi dibentuk dan sebagainya. Gitu. Terus turunlah Al-Quran, turunlah aturan-aturan, terus turunlah ayat Allah. Sampai terus Nabi menyampaikan, kita tahu kepada Allah, kita tahu yang menciptakan alam semesta, kita tahu yang menciptakan bumi, kita tahu yang menciptakan kita semuanya, bahwa yang menciptakan manusia, yang menciptakan bumi, yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi berserta isinya, bahwa yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberitahu bahwa Allah itu adalah Tuhan kita? Siapa yang memberitahu bahwa Allah itu yang menciptakan kita? Siapa yang memberitahu bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang menciptakan segala beserta isi-isinya? Itu adalah Maulana Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi yang memberitahu, Nabi yang mengajarkan kita. Gitu. Terus ditata oleh Nabi terus. Bagaimana harus melaksanakan perintah Allah, punya kewajiban dari Allah, kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban ibadah haji, kewajiban kita puasa Ramadan. Itu semuanya adalah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi mengajarkan ini, itu, dan sebagainya kepada kita semuanya. Kalau tidak ada Nabi, siapa yang mengajarkan itu? Kalau tidak ada Nabi, siapa yang memberitahu itu? Kalau tidak ada Nabi, siapa? Makanya Bapak dan Ibu kalau bertanya, Pak Kiai, nikmat yang paling besar itu sebetulnya yang mana? Nikmat yang paling besar itu sebetulnya yang mana? Apakah nikmat sehat? Bukan. Nikmat yang paling besar itu apakah nikmat kita mempunyai harta? Bukan. Apakah nikmat yang paling besar itu apakah nikmat kita mempunyai rumah yang megah? Bukan. Apakah nikmat yang paling besar itu kita punya mobil yang mewah? Bukan. Apakah nikmat yang paling besar itu jabatan yang tinggi? Bukan. Apakah nikmat yang paling besar itu punya anak, punya istri, punya suami? Bukan. Apakah nikmat yang paling besar itu kita punya perusahaan apa? Bukan itu semuanya. Nikmat yang paling besar adalah apa?
bukan harta melimpah jabatan yang tinggi, tapi nikmat yang paling besar dengan dilahirkannya junjunan agung, dengan dilahirkannya junjunan Rasul, dengan dilahirkannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan dilahirkannya Nabi, Allah menciptakan surga, dilahirkannya Nabi, Allah menciptakan neraka, dilahirkannya Nabi, menciptakan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, diciptakannya Nabi dan dilahirkannya Nabi, mulai di situ tertata kehidupan yang sangat-sangat penuh dengan keberkahan. Dengan siapa? Dengan adanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Makanya ibu bapak rahimakumullah, seharusnya kita memperingati Maulid Agung itu bukan di bulan Maulid saja, tapi setiap hari kita harus memperingati. Kenapa? Karena kalau tidak ada Nabi, bayangkan siapa yang akan memberitahu hal yang benar, hal yang salah. Ini benar, ini salah. Ini harus dilakukan, ini jangan. Ini perkara yang bagus, ini yang salah. Siapa yang memberitahu? Itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus dari Nabi kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin, kepada atba'ut tabiin, sampai kepada ke madhab yang 4, kepada para aulia-aulia Allah, kepada wali Allah, sampai kepada kiai-kiai ulama, sampai ke guru-guru kita semuanya. Gitu. Gitu ibu bapak rahimakumullah. Makanya luar biasa, jasa Nabi itu sangat luar biasa. Gitu. Bapak ibu rahimakumullah. Apa saja yang ditata oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi mengajarkan, gitu. Mengajarkan apa? Mengajarkan kita harus sholat, kita sebelum sholat harus wudhu, harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Itu Nabi mengajarkan semuanya. Siapa yang mengajarkan? Nabi. Cuma nabinya sekarang zaman tahun berapa dan diteruskan oleh siapa? Ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi dan terus diteruskan sampai sekarang oleh para ulama, para kiai, para habaib, gitu, para asatid, diteruskan dakwah-dakwahnya. Pak Kiai, supaya lebih banyak manfaat, lebih juga banyak nilai positif, ataupun yang sering kita dengarkan bahwa dengan lahirnya Nabi itu membawa perubahan yang sangat luar biasa. Betul. Menyempurnakan akhlak manusia, yang kurang baik jadi baik, yang kurang lurus jadi lebih lurus. Betul. Gitu. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala juga jelas dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi besar Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menaburkan kasih sayang, untuk menyebarkan kasih sayang, untuk menaburkan kasih sayang kemana? Kepada alam semesta. Rahmatan lil alamin, untuk menaburkan rahmat kepada semua alam semesta. Bukan hanya ke golongan manusia, tapi semua ke golongan-golongan yang ada di dunia ini. Oleh Nabi, semuanya disayangi oleh Nabi. Makanya Nabi berbicara. Kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ibu bapak rahimakumullah dhuyufullah. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna imannya seseorang sehingga itu orang itu, manusia itu, beliau siapa saja bisa mencintai orang lain, bisa mencintai siapapun, bisa mencintai saudaranya, keluarganya, tetangganya, sahabatnya, rekannya, semua golongan manusia ataupun golongan hayawan bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Gitu. Seperti mencintai dirinya sendiri.
Baik mencintai anaknya, istrinya, kepada siapapun semuanya. Gitu. Jadi kita tidak akan sempurna iman kita kalau tidak bisa mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Maksudnya, bapak dan ibu cinta nggak kepada diri bapak dan ibu? Cinta. Cinta nggak kepada diri bapak? Maaf, Pak Kiai nanya dulu saja. Kalau bisa dijawab. Bapak cinta nggak kepada diri bapak? Cinta nggak? Bisa bicara cinta nggak? Cinta. Cinta. Ya. Cinta ke diri kita, cinta. Seandainya bapak sakit, bapak obati. Seandainya ibu sakit, ibu obati. Seandainya ibu ada yang kerasa, ibu obati. Semuanya. Karena kita cinta kepada diri kita. Karena kita cinta kepada diri kita. Kata Nabi, kalau kita cinta kepada diri kita, cinta sayang kepada diri kita, gitu kan? Maka kalian harus sayang juga kepada orang lain seperti menyayangi diri kita sendiri. Gitu. Masya Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita ngomong berbicara sebagai umat Nabi, kita berbicara sebagai umat Rasul, tapi kita tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Kita harus cinta kepada siapapun. Kita harus cinta kepada siapapun. Jangan sampai sekali-kali kita na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kita seenaknya saja kepada orang lain. Maaf gitu ya. Gitu. Ini hal yang kayak mudah dibicarakan tapi susah diamalkan. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa Nabi itu adalah menaburkan kasih sayang. Kepada siapapun Nabi sayang kepada siapapun. Kepada orang, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada semua makhluknya Nabi itu sayang. Dan gitu. Dan kita itu harus menyontoh. Kita itu harus mengikuti apa yang dicontohkan dan apa yang diamalkan oleh Maulana Muhammad SAW. Itu. Jadi yang pertama adalah apa? Kita harus cinta kepada semua makhluk Allah. Jangan seenaknya saja. Gitu. Ibu bapak rahimakumullah. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW menambahkan juga. Ada amalan, sekali lagi, ada amalan. Ini senang bapak ya. Maaf, sebentar ya. Sebentar. Ya, ada amalan. Ini senang ini Pak Kiai, sangat senang. Dan dicontohkan oleh Maulana Muhammad SAW. Ini amalannya luar biasa. Ini pahalanya luar biasa. Ini pahalanya besarnya luar biasa. Gitu. Apa sih Pak Kiai kok bisa amalan besar? Apa amalan yang mana? Dan ini kata Nabi sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan di tempat yang sangat luar biasa. Gitu. Yang mana? Gitu. Siapa? Gitu. Kata Nabi besar Muhammad SAW ada dua golongan. Sekali lagi, ada dua golongan. Ini golongannya golongan kayak orang gak ada apa-apanya. Kayak gak jadi pahala, tapi ini pahalanya besar luar biasa. Ini akhlak siapa? Ini akhlak Nabi. Ini akhlak siapa? Amalia siapa? Ini amalia Nabi besar Muhammad SAW. Gitu. Yang mana? Kata Nabi besar Muhammad SAW, man tarakal mirab fahuwa mukhti. Gitu. Apa sih? Kata Nabi besar Muhammad SAW, barang siapa orang yang disalahkan orang lain, disalahkan,
gitu kan? Ini kata Nabi. Barang siapa yang disalahkan orang lain, disalahkan, terus beliau itu salah. Sekali lagi, disalahkan, terus beliau itu salah. Orang salah, terus disalahkan, gitu. Terus beliau menerima atas kesalahannya. Orang salah, disalahkan, dan menerima atas kesalahannya. Karena tidak semua orang yang salah disalahkan menerima kesalahannya. Gitu. Salah, disalahkan, dan menerima atas kesalahannya. Tidak marah, tidak benci, tidak dendam, menerima atas kesalahannya. Man tarakal mirak fahuwa mukhti. Barang siapa orang yang disalahkan terus menerima atas kesalahannya, tidak marah dan menerima. Seandainya ibu dan bapak pernah berbuat salah dan disalahkan. Gitu. Sama siapapun, gak boleh gini, 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 gini. Tapi kita menerima dengan ikhlas. Kita menerima atas semua bincangan ataupun omongan yang mereka lanjurkan kepada kita atas kesalahan tersebut. Kata Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi rahbatil jannah, maka orang tersebut akan ditempatkan oleh Allah di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kata orang Sunda mah dina golodogna surgana Allah Subhanahu wa taala. Orang salah saja Allah tempatkan di tempat yang penuh dengan kemuliaan, yaitu di golodog surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang salah, disalahkan, dan menerima atas kesalahannya. Itu Allah muliakan. Dan itu pahalanya besar. Jadi jangan disangka bahwa orang salah itu tidak akan masuk surga. Jangan prasangka jelek bahwa orang salah itu akan celaka ke dalam neraka. Tidak, itu semuanya. Dikala orang-orang yang salah, dikala orang-orang yang melakukan kesalahan dan sadar atas kesalahannya, dan dikala disalahkan menerima atas kesalahannya, itu dikala kita bisa menerima kesalahan yang orang lain salahkan, itu mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena ini bukan perkara yang mudah juga. Banyak orang yang tidak menerima, dan banyak orang juga yang merasa benar padahal itu salah dan disalahkan, tidak menerima atas kesalahannya. Gitu. Karena merasa benar bahwa ini tidak salah, gitu. Gitu. Ibu bapak rahimakumullah. Makanya dikala kita menerima disalahkan oleh orang lain karena kita memang benar salah, terus kita menerima atas kesalahannya, tidak marah, kita menerima, itu Allah angkat derajat ibu dan bapak. Dan Allah akan tempatkan di tempat yang mulia, itu di gelodognya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu tahu dan bapak, gelodog surga itu kalau di depan pintu itu kan suka ada golodog ya. Tahu kan golodog gitu ya, yang di depan pintu gitu. Kok senapaki disimpan di depan gelodog surga? memangnya cukup gitu di gelodog surga? Maaf ibu bapak rahimakumullah. Kalau ibu bapak rahimakumullah pingin tahu, jangankan kita pingin tahu besarnya gelodog surga. Ini disebutnya itu ujung pintu saja, ujung pintu surga, yang kecil itu dekat engsel itu bapak, kalau istilahnya di dunia itu besarnya itu 40 tikelen, 40 kali besarnya alam dunia ibu bapak. Ujung pintunya surga itu besarnya itu 40 kali besarnya alam dunia bapak ibu rahimakumullah. Besar luar biasa itu. Gitu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah siapa? Golongan yang mulia itu adalah orang yang salah disalahkan dan tidak marah dan menerima atas kesalahannya. Maka orang tersebut Allah akan tempatkan di gelodok surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Siapa Pak Kiai yang kedua? Man tarakal miraq fahuwa muhiqqun. Yang kedua adalah barang siapa orang yang benar disalahkan tapi tidak marah. Benar disalahkan tapi tidak marah. Memangnya ada gitu yang benar tapi disalahkan? Ada. Kita itu udah melakukan benar. Kalau salah disalahkan itu wajar. Tapi kita terima juga. Nggak marah? Ya nggak apa-apa. Tapi ini mah benar, perkaranya benar, disalahkan. Tapi kita tidak marah. Ya nggak apa-apa. Kita lebih ke biarin saja. Nggak apa-apa saja. Kita menerima saja. Padahal benar. Tapi disalahkan. Tapi kita tidak marah. Dikala kita benar, disalahkan, tidak marah, maka itu akan jadi pahala Bapak Ibu rahimakumullah. Itu mulia. Karena kadang-kadang kita baik di rumah tangga, baik kita di pekerjaan, baik kita di masyarakat, baik kita di lingkungan dimanapun, itu suka ada. Kita sudah benar, disalahkan, kita sudah di jalan yang memang seharusnya, tapi tetap masih disalahkan. Pak Kiai, saya harus bagaimana? Tapi saya ini udah benar, tapi di masyarakat selalu disalahkan, selalu di komen itu saya itu salah. Apakah posisi harus bagaimana? Jangan marah, jangan dendam, jangan kita balas, tapi kita diam saja. Tapi kita nggak ngomong. Gitu. Apakah apa sih pahala untuk saya, Pak Kiai? Man tarakal miraq fahuwa muhiqqun. Barang siapa orang yang salah, barang siapa orang yang benar disalahkan, orang yang jujur disalahkan, orang yang sudah berbuat baik tapi disalahkan dan tidak marah, tidak melawannya. Kata Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi a'la iliyyin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Orang-orang tersebut yang benar disalahkan, yang jujur disalahkan, tapi tidak marah, tapi tidak benci, tapi tidak dendam, tapi tidak melawannya, cuman diam saja. Maka kata Nabi, huwa fi a'la iliyyin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Maka orang-orang tersebut akan ditempatkan oleh Allah di surga iliyyin ma'an nabiyyin. Tempatnya di surga iliyyin, surga yang paling tinggi, surga yang paling nikmatnya paling besar. Dan di surganya ditempatkan bersama para nabi, ditempatkan bersama para syuhada, ditempatkan bersama para salihin, ditempatkan dengan tempat orang-orang yang soleh, ditempatkan dengan orang-orang yang mulia. Siapa? Orang yang berbuat benar, orang yang selalu benar, tapi disalahkan selalu, tapi tidak marah, tidak benci, tidak dendam, menerima meskipun sudah benar dan disalahkan. Masya Allah. Ini susahnya luar biasa. Ibu bapak rahimakumullah. Makanya kalau ibu, namanya kehidupan itu ada benar dan ada salahnya. Baik di masyarakat, baik di rumah tangga, baik di perusahaan, dimanapun. Dikala kita salah, disalahkan, tidak marah. Dikala kita benar, dikala kita sudah jujur, disalahkan, tidak marah. Itu kemuliaan demi kemuliaan yang akan Allah turunkan kepada ibu, bapak, dan rahimakumullah. Atau jadi Pak Kiai, saya harus bagaimana? Harus selalu sabar, harus selalu tawakal, jangan pernah ingin dendam, apalagi sampai ingin membalas atas kejelekan-kejelekan yang pernah dilakukan oleh siapapun. Kita senyum, perbanyak senyum dan selalu menerima apapun yang kita hadapi, kita terima. Jangan pernah marah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ini dua. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkannya. Jadi Pak Kiai, kalau kita bisa mengamalkan, kalau bisa kita menjalankan semua yang tadi disampaikan, bagaimana? Kita hidup akan tenang, kita hidup akan tentram, kita hidup akan damai, kita hidup akan nyaman, kita hidup akan senang. Kenapa?
karena selalu menjalankan, selalu mengamalkan apa-apa yang diamalkan dan disampaikan oleh Baginda Agung Maulana Muhammad SAW. Gitu. Ibu bapak rahimakumullah. Terus sampai Nabi juga menyambung. Atau saya bagi harus bagaimana al-ihsanu ilal musi. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita harus selalu berbuat baik. Harus selalu berbuat baik. Meskipun disalahkan, meskipun kita anggaplah di masyarakat, dianggapnya belum ada kebaikan dan belum pernah berbuat kebaikan. Kita selalu menerima. Jangan pernah sampai emosi, apalagi sampai kita terus larut-larut menyalahkan siapapun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Al-ihsanu ilal musi. Orang yang mulia, kata Nabi, orang yang agung, kata Nabi, dan tidak akan pernah menemukan kecuali orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa ya Rasulullah? Al-ihsanu ilal musi. Siapa? Orang yang selalu berbuat baik dan selalu berbuat baik dan terus berbuat baik. Kepada siapa? Kepada orang yang benci kepada dirinya. Al-ihsanu ilal musi. Kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, itu perkara yang mulia. Dan kalau bapak dan ibu bisa melakukan amal itu, maka Masya Allah, ibu dan bapak akan Allah angkat derajatnya, Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kemuliaan, dikala kita bisa melakukan kebaikan kepada orang yang tidak baik kepada kita. Karena namanya kehidupan, baik di masyarakat, baik di rumah tangga, baik kita di perusahaan, baik kita dimanapun, banyak nanti problem kehidupan, apa yang kita hadapi. Pokoknya kita harus selalu, yang difikirkan bukan bagaimana kita dendam, yang difikirkan bukan bagaimana kita membalas kejelekan siapapun, tapi yang kita pikirkan, ini tip kata Maulana Muhammad, kata junjunan Nabi, al-ihsanu ilal musi, adalah kita harus berbuat baik, kita harus terus berbuat baik, kita harus terus berbuat baik kepada orang yang benci kepada kita. Kalau kepada orang baik, bagaimana? Ya harus baik. Kepada orang yang cinta kepada kita, ya harus cinta. Gitu. Kepada orang jahat aja kita mah sudah baik. Kepada orang yang benci kepada kita saja kita mah sudah baik. Kepada orang yang tidak suka kepada kita aja kita mah sudah baik. Apalagi kepada orang baik. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau setiap mau berdakwah, setiap mau syiar, setiap mau beliau berangkat, mau melaksanakan daripada menyebarkan agama Allah, tidak sedikit hinaan, cacian, makian kepada beliau. Bahkan sampai pernah ditimbuk sama kotoran onta, sampai pernah diludahi mukanya sama orang kafir Quraisy, orang kafir. Beliau tidak marah. Beliau tidak marah. Gitu. Dengan kesabarannya, dengan ketawakalannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak begitu pun kita pula sama. Jangan sampai dikala nanti Bapak Ibu rahimakumullah, taruhlah misalnya kita dimarahi sama istri atau dimarahi sama suami, janganlah kita melawannya. Kalau kata orang Sunda, matong sarwana. Lamun sarwana, kalau seandainya kita misalnya ayeuna sama-sama saja melawan, maka itu akan mendatangkan kehancuran. Itu akan mendatangkan kerusakan. Tapi harus bagaimana? Kita harus senyum saja, kita lawan dengan kebaikan. Seandainya suami atau istri mereka marah, kita senyum. Kita lawan dengan kebaikan. Jangan pernah kita melawan dengan kejelekan. Naudzubillah itu naudzubillah. Gitu. Makanya kuncinya satu tadi itu, makanya kita harus sayang, kita harus cinta kepada semuanya. Tidak pandang bulu. Gitu. Dan sebarkan kebaikan dan terus kebaikan dan terus kebaikan, meskipun mereka zalim, meskipun mereka benci, meskipun mereka marah, meskipun mereka tidak suka kepada kita balas dengan kebaikan. Gitu. Dikala kita disalahkan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, dan kita tidak marah, maka menahan daripada marahnya,
dengan sabar kita menghadapi orang-orang yang maaflah kita, anggaplah siapapun itu orangnya, maka itu kesabaran, itu ketawakalan, itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendapatkan pahala tidak capek, kita mendapatkan kemuliaan tidak susah. Bukan hanya dengan sholat, bukan ibadah haji dan umrah, bukan hanya kita membaca Quran siang dan malam, bukan hanya dengan tahajud setiap malam, duha setiap pagi, bukan hanya kita terus baca misalnya amalan ataupun zikir, bukan hanya dengan itu saja. Ternyata dengan kita menghadapi semua orang dengan kesabaran dan selalu bisa menahan, mengendalikan emosi, siapapun yang marah kita senyum, siapapun yang menyalahkan kita suka senyum juga, tidak pernah emosi apalagi sampai terpancing marah-marah, na'udzubillah, itu adalah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi selalu Masya Allah, kita selalu ada dalam kemuliaan dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini satu ya. Terus selanjutnya lagi apa? Kata Maulana Muhammad, terus yang selanjutnya wal afu amman zalamahu. Apa? Kita harus menjadi orang yang selalu bisa memaafkan. Kita harus selalu menjadi orang yang selalu memaafkan. Kita harus selalu menjadi orang yang pemaaf. Kepada siapa? Kepada orang yang misalnya zalim kepada kita, yang marah kepada kita, yang menyakiti kita, yang benci kepada kita, siapapun. Selalu memaafkan. Selalu terus memaafkan. Tidak pernah kita membalas marah kembali, enggak. Selalu kita terus memaafkan. Punya hatinya itu legowo, punya hatinya itu selalu bisa ya Allah, tidak pernah ingin gitu, apalagi sampai tidak memaafkan orang lain. Tidak pernah. Dikala siapapun yang menyakiti selalu dimaafkan. Siapapun yang menzolimi selalu dimaafkan. Hatinya itu Masya Allah. Wah, Allahu Akbar. Gitu. Contoh kecil misalnya. Dikala bapak dan ibu. Begitu bapak ataupun dengan rekan misalnya, taruhlah misalnya ini contohnya biar paham. Kata bapak, ibu, maafkan ayah ya. Karena ayah sudah mengkhianati ibu. Jawab ibu langsung jawabannya, ayah, justru bukan ayah yang minta maaf. Ibu yang minta maaf. Mungkin ayah melakukan kesalahan karena ibu belum bisa sempurna melayani ayah dan sebagainya. Ayah nggak punya kesalahan. Ayah nggak punya dosa, justru ibu yang minta maaf. Ataupun sebaliknya, gitu. Dan sama siapapun, bapak dan ibu rahimakumullah, selalu bisa memaafkan. Pak, minta maaf ya, itu kata teman misalnya teh. Kata bapak bilang saja, justru saya yang minta maaf. Engkau nggak punya salah kepada saya. Saya minta maaf. Karena hari itu engkau melakukan dosa, justru saya hari itu juga maafkan kau. Justru saya yang minta maaf. Jadi selalu terus memaafkan. Tidak pernah sampai terus berkepanjangan. Enggak. Gitu. Selalu melakukan kebaikan dan terus melakukan kebaikan. Tidak pernah marah, tidak pernah dendam, tidak pernah kita ini. Tidak, selalu kita terus. Alhamdulillah. Gitu. Dan yang difikirkannya itu bukan dendam, yang difikirkannya itu bukan marah, yang difikirkannya itu bukan apa-apa, tapi yang difikirkannya bagaimana kita bisa berbuat baik kepada semua orang, bagaimana kita bisa memberikan kebaikan kepada semua orang, karena nitip khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan kemanfaatan dan kebaikan untuk orang yang banyak. Dikala kita bisa memberikan kebaikan untuk orang yang banyak, maka itu Masya Allah akan menjadikan kita lebih menjadi nilai kemuliaan kita lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya.
Jadi tidak pernah berpikir dendam, tidak pernah berpikir misalnya kejelekan, tidak pernah berpikir apapun. Yang dipikirkannya bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan, bagaimana kita bisa memberikan kebaikan, bagaimana kita bisa memberikan daripada nilai-nilai positif untuk semua orang. Gitu. Jadi tidak ada waktu untuk kita melakukan kejelekan. Tidak ada waktu, tidak ada rohang di otak kita itu untuk melakukan dendam. Apalagi sampai ingin membalas kejelekan orang lain. Tidak ada waktu dan tidak ada di pikiran kita, di hati kita, yang diingat kesalahan, yang diingat nilai negatif, yang diingat kezoliman yang dilakukan siapapun kepada kita. Tidak ada. Dan jangan pernah kita mengingat kejelekan orang lain. Jangan pernah kita mengingat, apalagi diingat-ingat atas kezoliman orang lain. Kalau kita mengingat terus kezoliman, mengingat kejelekan orang lain, itu akan menimbulkan dendam, apalagi sampai marah, dan terus sampai ujung-ujungnya tidak akan ada kebaikan. Nauzubillahi summa nauzubillah. Buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Yang harus diingat itu adalah apa? Yang harus diingat adalah kebaikan-kebaikan orang lain. Yang harus diingat apa? Kebaikan-kebaikan siapapun yang sudah berbaik kepada ibu dan bapak. Kejelekan buang. Jangan diingat-ingat. Karena kalau kita mengingat kejelekan, itu akan menimbulkan dendam. Apalagi sampai kesananya, sampai sakit hati. Na'udzubillah itu na'udzubillah. Ibu bapak rahimahumullah. Dan diteruskan oleh Nabi. Kata Nabi, wal badzu liman haramahu. Kita harus bisa bersedekah, kita harus bisa berbagi, kita harus bisa memberi, kita harus bisa terus berbagi dan senang berbagi kepada siapa? Kepada orang yang bakhil kepada kita. Kepada orang yang bakhil kepada kita. Kebanyakan orang itu berbagi dan bersedekah itu kepada orang yang baik. Maaf. Ke orang baik kita mengirim, ke orang baik kita itu baik gitu kan. Tapi dikala kita ingin memberi kepada orang yang tidak senang memberi, itu beratnya luar biasa. Biasanya kita dipilih-pilih gitu. Dipilih, kalau orangnya yang baik kita kirim, orang yang suka senang kirim kita kirim, kalau yang nggak senang kirim kita lewat, itu banyak. Dan itu salah. Itu sangat salah. Gitu. Kata Nabi besar Muhammad SAW, justru apa? Kita harus bisa berbuat baik dan kita harus bisa berbagi dan bisa memberi kepada orang yang tidak suka memberi. Orang bakhil kita kirim. Orang baik, orang yang suka berbagi kita kirim, dan orang yang bakhil pun kita kirim. Itu kesenangan Kanjeng Nabi. Gitu. Yang baik kita berbuat baik juga. Yang sudah berbuat dolim kepada kita, kita maafkan. Yang bakhil kita kirim. Yang suka berbagi juga kita kirim. Terus kita lakukan seperti itu. Selalu ingin berbuat baik, selalu sopan, selalu santun, selalu memuliakan orang, selalu menghargai orang. Tidak pernah ingin kita merendahkan, apalagi sampai menghina seseorang. Dan selalu memaafkan dan selalu menjadi orang pemaaf siapapun yang menyakiti, siapapun yang menghina, siapapun yang menzolimi kita, kita maafkan selalu. Dan selalu ingin berbagi dan selalu ingin memberi kepada siapapun, meskipun mereka tidak pernah mengasih kepada kita, meskipun mereka tidak pernah memberi kepada kita, tapi kita kirim, kita bagi terus kepada siapapun. Indah hidup kalau seperti itu. Masya Allah, berkah. Allahu Akbar. Nah, di benaknya, di hatinya, di pikirannya, ingin selalu mencintai dan menyayangi, terus menaburkan kebaikan, terus menyebarkan kasih sayang, dan terus ingin berbagi, memberi, dan terus ingin selalu memberikan kemanfaatan untuk orang-orang di sekeliling kita. Kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada tetangga, kepada saudara, kepada sahabat, kepada rekan, kepada semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah. Indah. Makanya ibu dan bapak rahimakumullah, kalau melakukan kebaikan itu susahnya minta ampun. Beda dengan melakukan kejelekan. Kayak gampang gitu ya, tapi susah. Coba aja sama bapak dan ibu rahimakumullah. Itu susahnya luar biasa. Kalau ngomong, kita kayak mudah.
Tapi kalau diamalkan, itu Masya Allah. Susahnya itu luar biasa. Kalau belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, itu enak. Nikmat itu. Gitu. Maka dikala kita mendengarkan sesuatu, contoh kecil. Pak, tahu nggak Pak? Apa? Saudara Bapak itu nggak seneng ke Bapak. Saudara Bapak itu nggak apa? Jelek sih ke Bapak, suka ngejelek-jelekin Bapak, ngomongin Bapak gini, misalnya. Itu Bapak senyum saja. Ya nggak apa-apa Bunda. Mau menjelekkan, mau seneng, mau nggak apa-apa. Bapak nggak marah. Justru kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cepat-cepat apa namanya hidayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena tidak pernah marah, tidak pernah ingin membalasnya. Gitu. Kalau kata orang Sunda mate sarwana, Bapak Ibu rahimakumullah. Gitu. Justru kadang-kadang ini susah. Kita kadang-kadang karena ya punya ya orang itu wajar lah. Ada marah, ada sifat kita kadang-kadang emosi, wajar. Tapi sekarang kalau bisa dengan wasilah kita senang mendengarkan tausiah dan kita senang juga thalabul ilmi, gitu ya, gitu. Maka bolehlah kita berubah, sedikit-sedikit berubah. Minimal satu-satu lah. Sekarang kita belajar berbuat baik kepada semua orang. Dan jangan pernah hitungan. Dan jangan pernah dihitung juga. Seandainya Bapak pernah berbuat baik, janganlah kita ingat-ingat kebaikan itu. Jangan ingat, udah biarkan saja gitu. Jangan pernah terus diingat. Jadi ada perkara yang harus diingat-ingat dan ada ya perkara yang harus dilupakan. Apa yang harus dilupakan? Yang harus dilupakan diantaranya apa? Adalah kebaikan-kebaikan kita. Gitu. Kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain itu harus dilupakan. Kenapa? Kalau kita diingat-ingat ujung-ujungnya nanti kita ingin lagi minta kebaikan dari mereka. Jangan kita ingat-ingat. Kebaikan kita insya Allah ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang mencatat daripada amal-amal soleh kita. Gitu. Terus apa lagi? Ada yang harus dilupakan. Apa yang harus itu yang diingat-ingat. Ada yang harus terus diingat, bukan dilupakan. Ada yang harus terus diingat sama kita. Apa? Itu dosa-dosa kita kepada Allah. Dikala kita mengingat dosa-dosa kesalahan kita kepada Allah, maka itu satu kemuliaan. Kenapa? Karena akan menambah rajin ibadah, akan menambah ketaatan kepada Allah, akan menambah mengingat terus akan dosa kita, ingin terus minta ampun kepada Allah. Dan dengan mengingat kita dosa-dosa kita, kesalahan kita, ucapan kita, kadang kita pernah menyakiti orang lain, kadang kita pernah berucap kita kejelekan kepada siapapun, itu harus diingat biar kita bisa terus minta ampun kepada Allah dan kita bisa bertobat terus kepada Allah. Tapi kalau kebaikan kita jangan diingat-ingat. Nanti ujung-ujungnya nanti kita akan minta balasan kebaikan juga dari orang lain. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kebaikan kita kepada orang lain kita lupakan. Ya. Gitu. Tapi kebaikan orang lain kepada kita harus diingat-ingat. Biar kita bisa berbuat baik juga kepada beliau-beliau. Biar kita juga bisa berbuat baik juga kepada mereka. Tapi kalau dosa-dosa juga kita ingat-ingat juga. Biar kita bisa terus bertobat kepada Allah. Dan terus kita bisa mengingat dosa kita akan semakin dekat bahwa kita malu atas semua dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ini masih banyak hal-hal yang memang mau disampaikan. Tadi yang sudah disampaikan mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu bapak dan rahimakumullah. Bahwa tadi yang sampaikan poin-poin yang pertama adalah apa? Dikala kita mantarakal milak bahwa mukti, seandainya ada orang yang menyalahkan kita, tapi kita itu salah dan disalahkan, kita nggak marah, kita menerima atas kesalahannya, kita sadar bahwa ini salah kita. Dengan kesadaran itu, dengan kesabaran itu, maka Allah akan angkat derajat kita di hadapan Allah. Gitu. Ya. Itu satu. Dan Allah akan tempatkan kita di tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang selanjutnya, kedua adalah apa? Kita sudah benar, kita sudah melakukan benar, kita sudah jujur. Karena benar, nggak salah, kita benar. Kita benar. Dan disalahkan, tapi kita tidak marah. Kita tidak marah, kita senyum saja. Gitu, atas kesalahan, atas apa yang orang lantunkan kepada kita, maka Allah angkat derajat kita, dan Allah akan tempatkan fahuwa fi a'la idijin ma'an nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allah akan tempatkan kita di surga Iliyin, surga yang dimana di situ adalah tempatnya surga para nabi, para salihin, dan kita bisa nanti Allah tempatkan di sana. Siapa? Orang yang benar, orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang sudah melakukan kebenaran tapi disalahkan dan tidak marah, tidak pernah kekeh, tidak, senyum saja beliau, tidak marah, dan orang-orang itu akan ditempatkan di surga Iliyin. Dan harus bagaimana kita? Kita yang harus dilakukan bukan marah, bukan kita dendam, tapi kita al-ihsan, kita lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan kepada beliau-beliau. Lakukan kita terus kebaikan dan terus kebaikan kepada mereka yang benci, yang marah, yang zalim kepada kita. Dan apa? Seandainya sakit hati kita, maaf. Kita maafkan, jangan sampai kita sakit hati. Wala'afu, kita maafkan. Maafkan siapapun yang pernah menyakiti hati kita. Seandainya Bapak pernah sakit hati, ya Allah, sakit ini dengan ucapannya, dengan tingkah lakunya, dengan apa perilaku, kita maafkan. Dan dengan cara memaafkan itu Allah akan angkat derajat ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi memaafkan orang itu bukan perkara biasa, Pak. Itu mulia. Dikala kita bisa memaafkan seseorang itu mulianya luar biasa. Jangan sampai bilang gini, pokoknya saya sakit hati. Jangan. Pokoknya tidak akan lupa saya mah, pokoknya mah ini sakit hati sampai kapanpun saya mah tidak akan memaafkan karena tidak akan ada yang merasakan kesakitan hati saya. Jangan, naudzubillah, itu mah naudzubillah. Itu bukan akhlak Nabi, itu bukan umat Nabi. Naudzubillah. Itu akhlak siapa? Jangan. Kita ya nggak apa-apa. Meskipun itu pahit, meskipun itu nggak enak, kita terima dan kita maafkan. Itu akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Dan itu akan dimuliakan oleh Allah. Itu karena yang bisa, orang yang bisa seperti itu adalah orang-orang yang Allah muliakan, dan itu orang-orang yang sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Gitu. Dan yang tadi tidur, yang terakhir adalah apa? Kita harus senang berbagi dan kita senang bersedekah kepada siapapun. Jangan pandang bulu. Ya, kepada siapapun. Kita senang berbagi. Meskipun mereka nggak pernah memberi kepada kita, kita kasih. Allahu Akbar. Nikmat ibu bapak rahimakumullah. Senang ibu bapak rahimakumullah. Allahu Akbar. Bapak ibu bapak rahimakumullah. Mungkin banyak juga ini sampai jam berapa? Takutnya kelebihan gitu ya. Karena banyak sekali yang mau disampaikan. Sampai jam berapa ini? Takutnya kelebihan. Mungkin sampai jam 9.30 saja, Pak Kiai. Oh iya. 3 menit lagi gitu. Ya, mangga. Ya. Atau mungkin sesi tanya jawabnya sepertinya ditiadakan saja Pak Kiai. Jadi boleh dilanjut lagi aja. Oh iya. Ya. Ya, ibu bapak rahimakumullah. Ya, jadi ya kembali lagi tadi, pokoknya bahwa kita jangan pernah bosan, jangan pernah kita apa melakukan kebaikan itu sampai bilang saya mau udah bosan. Jangan, naudzubillahi min dzalik. Terus pokoknya jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, jangan sampai menyesali kebaikan. Terus kita taburkan kebaikan, terus kita sebarkan kebaikan, terus kita sebarkan kasih sayang. Dari mulai ucapan, tingkah laku, kita terus perbaiki dari sekarang. Gitu. Sedikit demi sedikit, dari ucapan, dari akhlak, dari tingkah laku, semuanya. Baik kepada suami, kepada istri, kepada tetangga, kepada saudara, kepada di masyarakat, di mana-mana. Gitu. Karena tidak susah. Tidak susah kita meraih pahala kalau kita dengan ilmu. Itu Bapak rahimakumullah. Dan juga alhamdulillah Pak Kiai menyapa kepada semua, juga kepada pimpinan daripada Mabruk Tur, terima kasih ya. Karena alhamdulillah Pak Kiai memang maaf gitu ya, sekali lagi maaf gitu. Baru pertama kali kita ya Pak Kiai ngaji
meeting Zoom sebenarnya baru pertama kali. Makanya barusan itu kayak gimana ya? Jadi ada tanggung gitu sedikit karena nggak biasa mungkin ya. Jadi ngomong sendiri itu nggak biasa, biasanya kita berhadapan dengan jemaah. Jadi ini baca kitab juga kadang sambil kayak ngomong sendiri gitu gimana ya? Karena baru pertama bener, wallah ini baru pertama gitu ngaji ngomong sendiri gitu. Jadi insya Allah mungkin mudah-mudahan ke depannya ya bisa juga teruslah ngaji online. Ini banyak manfaatnya. Dan ini baru baru tahap awal ya. Masih banyak ini yang mau disampaikan. Jadi yang pertama itu baru sekarang. Dan juga disapa untuk semuanya, ada Pak Ustadz juga, ada Pak Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat di perjalanan, lancar. Juga Amin. kepada ya, Masya Allah. Ini berkah luar biasa. Mudah-mudahan setiap minggu ini ada pengajian terus setiap minggu gitu kan. Jangan berhenti gitu maksudnya. Setiap Sabtu pagi itu jangan pernah berhenti. Ini sayang. Ini banyak ilmu, banyak manfaat, banyak berkah. Apalagi kalau setiap hari, Masya Allah berkahnya luar biasa ini. Ilmunya. Meskipun hanya setengah jam, 1 jam, itu berkahnya besar. Dan ini banyak yang mau disampaikan, tapi tidak mungkin kita langsung ini. Ini baru tuh beberapa poin ini, baru sedikit ini. Banyak mau disampaikan begitu. Terus tadi ke Pak Haji Yadi juga ya. Mudah-mudahan Pak Haji sehat dan mabruk terus berkembang, mabruk terus maju. Dan mabruk Amin, itu amin. betul-betul terus berkah pokoknya. Gitu. Pokoknya ini Amin. mabruk luar Jazakallah biasa. Ini wasilahnya kan mabruk. Jadi yang paling besar pahala itu mabruk sekarang. Karena dengan wasilah mabruk kita bisa ada pengajian. Nah ini wasilahnya mabruk. Yang punya mabruk itu Pak Haji Hadi. Makanya Pak Haji Hadi mah paling besar pahalanya ini. Amin, amin ya Allah ya Paling Rabbal. besar beliau. Iya. Karena wasilah mabruk sampai kita bisa ngaji. Alhamdulillah ini luar biasa. Dan insya Allah nanti mah ngajinya mudah-mudahan bisa langsung juga nanti di kantor di mana di majelis mudah-mudahan gitu ya insya Allah. Dan Live lagi. ya, dan mohon maaf pengajian karena Pak Kiai baru pertama kali ngajinya pakai online seperti ini, belum terbiasa, jadi ada kaku sedikit gitu ya, maaf gitu ya. Karena beda, seperti ke Ustadz itu Ustadz kalau yang nggak biasa juga kalau seperti ngomong sendiri itu kayak gimana ya, kayak ya kalau nggak biasa beda lah gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti dibiasakan jadi juga gitu insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kira-kiranya kalau lebih nggak apa-apa ini. Waktunya lebih nggak apa-apa. Bangga Pak Kiai. Oh mana ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya orang itu kalau sudah sering ngaji gitu kan, dan yang dikajinya itu adalah tentang amaliyah Nabi, tentang akhlak Nabi gitu. Maka sifat-sifatnya itu akan berubah Bapak Ibu rahimakumullah. Akan berubah. Yang awalnya maaf gitu kan, sering kita emosi itu akan hilang. Maaf, ini Pak Kiai sendiri pengalaman. Pak Kiai dulu itu wala ya Allah, maaf, seneng marah begitu. Seneng marah gitu kan. Sekarang mah enggak. Karena enggak ada manfaatnya gitu. Enggak ada manfaatnya. Gitu. Karena Masya Allah. Karena terus dikaji terus. Kalau pagi hati saya keras, pingin supaya lemah. Enggak tahu gampang emosi, bagaimana? Kuncinya satu, hati kita jangan kosong. Hatinya jangan kosong. Dengan apa? Dengan zikir, dengan tasbih, dengan solawat. Jangan pernah kosong hatinya. Kalau hati kita kosong, itu gampang sekali terpancing. Hati kita jangan pernah kosong. Gitu. Isi hati kita dengan zikir, dengan tasbih, dengan solawat, terus dengan kalimah-kalimah tauhid. Dengan kalimah-kalimah thayyibah. Selalu terus diisi hatinya. Maka insya Allah dengan hati kita selalu berzikir, hati kita tidak pernah kosong. Maka insya Allah ta'ala
akan Allah berikan kemuliaan, berikan ketenangan, berikan ketentraman, berikan kesabaran, berikan ketawakalan. Karena hati kita tidak pernah kosong. Hati kita tidak pernah kosong dengan kalimah thayyibah, dengan zikir, dengan sholawat kepada Allah. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Indah. Ya Allah. Gitu. Jadi dimanapun, tempatnya, kapanpun, jam berapapun, siang, malam, selalu memberikan kebaikan, kedamaian, kemaslahatan. InsyaAllah ta'ala. Ibu Bapak rahimakumullah, mungkin untuk perkenalan saja ya. Untuk perkenalan ini untuk tahap awal ini segini. Nanti kita sambung lagi. Banyak yang mau disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bisa rutin. Mudah-mudahan bisa seorang Sunda mah bisa ngahanca. Jadi terus ini baru tahap kita harus menyebarkan kebaikan. Seperti apa saja dan apa saja nanti kita terus sampaikan. Ya, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan sekali lagi takutnya tadi ada ucapan, ada apa yang hukum yang disampaikan yang memang menyakiti hati dan perasaan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf Pak Kiai yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi dan bisa pengajian lagi di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kemanfaatan dan juga bisa memberikan perubahan untuk Bapak dan Ibu rahimakumullah. Minimal ada perubahan dari akhlak, ada dari ibadah, dari ucapan, dari tingkah. Ada perubahan sedikit-sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada Ibu, Bapak, saudaraku dimanapun berada. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Kiai atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini bisa menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk menutup kajian pada pagi hari ini, insya Allah langsung ditutup juga dengan doa yang dipimpin oleh Pak Kiai juga. Bangga waktu dan tempatnya dipersilakan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi azmin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin alhamdul azimin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina hamma kama rabbayana shighara wa dhunuba jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati lahya minhum wal amat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina bihi min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami' sayyi'at wa tarfa'una bihi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bihi aqsal ghayat min jamil kharati fil hayati wa ba'dal mamati wa 'ala alihi bi adadi ma fi ya Allah. Allahumma ya Allah inna nas'uka ya Allah husnal khatimah wa sallimna min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid dinina wa afiatan bil jasadina wa ziyadatan bil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi syaqaratil maut wa nazata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma ya yassir yassir ya mudzabbir ya musahilu sahil alina kullu azim bi jahil basirin nazir. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah wa ziyarata qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah taqabbal du'ana ya Allah. Allahumma anzil rahmata wa ridwana alaina wa ala ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتح يا عليم اللهم يا فتح يا عليم يا عليم الغيب والشهادة علمنا من علمك الأقدس ما أسلكنا به عن المعلم فأنت العليم المجيد وأنت الحميد المجيد. اللهم يا الله تقبل دعانا يا الله.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga keluarga besar mabruk, keluarga besar mabruk, keluarga besar mabruk. Semoga ya Allah tetap bersatu dan tetap terus kokoh silaturahmi. Jangan sampai ya Allah kami dipisahkan. Kami satukan ya Allah bukan hanya di mabruk, bukan hanya kita bersatu di dunia. Kita di dunia berkumpul bersama wasilahnya mabruk. Dan semoga ya Allah kami bisa masuk ke dalam surga juga ya Allah bersama keluarga besar mabruk ya Allah. Dan juga semoga ya Allah Pak Haji Adi juga bersama keluarga besarnya, bersama istri, bersama anak-anak, juga bersama semuanya. Tim-tim yang ada di Mabruk, tim IC, termasuk para kerja semuanya. Ya Allah, termasuk semuanya para alumni-alumni. Sampai surga ya Allah. Satukan kami sampai surga ya Allah. Dan jangan sampai kita miskomunikasi dan jangan sampai kita putus silaturahmi ya Allah. Satukan silaturahmi kami ya Allah. Jaga ikatan silaturahmi kami ya Allah. Ya Allah jaga lindungi kami ya Allah, kemanapun kami kerja, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami melakukan sesuatu ya Allah, selalu diberikan kemudahan, kelancaran ya Allah. Berkahkan usaha kami, berkahkan rezeki kami, mudahkan, lancarkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kabul ya Allah. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah semuanya ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Yang disengaja, yang tidak disengaja, yang besar, yang kecil ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikan turunan kami anak-anak kami jadikan turunan anak-anak yang soleh dan salehah. Ya Allah, kabul ya Allah, kabul ya Allah. Ya Allah semoga kami bisa bolak-balik jarah Mekah Madinah. Ya Allah mudahkan selalu kami jarah Mekah Madinah. Ya Allah mudahkan selalu jarah Mekah Madinah. Ya Allah semoga ya Allah dengan wasilah mabruk, dengan wasilah mabruk, dengan wasilah Pak Haji Adi, dengan wasilah daripada semua rekan-rekan yang ada di mabruk juga ya Allah. Semoga semuanya ya Allah dimuliakan, ya Allah dimuliakan. Jadikan mereka orang-orang saleh, jadikan mereka ya Allah jadi orang-orang mulia. Semoga kita bahagia di dunia dan juga di akhirat menjadi penghuni-penghuni surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai sudah acara kajian kita pada pagi hari ini. Saya pribadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai dan tentunya kepada Bapak Ibu jemaah sekalian. Saya atas nama pribadi juga memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.